581 Nona Leng ternyata tidak punya otak. Sangat tidak terduga. Petik 2. Yan Yini tiba-tiba berbicara. Leng Yuxi sedikit bingung. Apa? Nona Leng benar-benar tidak punya otak. Petik 2. Leng Yuxi langsung marah dan memelototinya dengan tidak senang. Petik 2. Apa maksudmu? Wei, Ai mengatakan bahwa karaktermu buruk dan IQ-mu rendah. Kamu tidak perlu mempermalukan dirimu sendiri dengan begitu banyak orang, dan kamu ingin aku mengatakannya. Ah! Yan Jini menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Wanita ini berani menertawakannya. Kenapa dia? Sang Xia, usir wanita ini keluar. Apakah keluarga Bai membiarkan siapapun masuk? Siapa yang membiarkan dia pergi sekarang? Dalam waktu dekat ini, pelayan itu membawa beberapa orang dan berlari mendekat. Sikap keras akan menangkap Yan Jini. Yan Jini dengan cepat menyingkir. Tatapannya jatuh ke tubuh Leng Yuxi dengan dingin. Sepertinya Nona Leng bersikeras untuk melakukan hal yang benar dengan keluarga Huo. Bagus, aku takut kau akan mati dan harus mencari kekerasan. Leng Yuxi menyipitkan matanya. Apa maksudmu? Kau ini apa? Keluarga Huo tidak akan bisa memutuskan hubungan dengan keluarga Bai demi kau. Yan Jini benar-benar menganggap dirinya serius. Si Sen mengerti bahwa tidak mungkin dia tidak bisa melewati bisnisnya sendiri untuk wanita yang tidak penting. Selain itu, tadi dia juga melihat Huo Qingyuan bermain dengan orang lain. Jika wanita ini benar-benar memiliki posisi di keluarga Huo, bagaimana Huo Qingyuan bisa mengesampingkan dirinya? Setelah memikirkannya, kecemburuan di hati Leng Yuxi jauh lebih sedikit. Si Sen pasti dipaksa dan tidak berdaya. Jika tidak ada kontrak pernikahan, si Sen pasti tidak akan menikahinya. Nona, aku harap kamu tidak memaksa kami untuk bersikap kasar. Ini bukan tempat yang bisa kamu datangi, silakan pergi. Petik 2. Yan Jini tidak melawan kali ini. Awalnya dia pikir dia takut. Begitu Leng Yuxi hendak pergi, kerumunan tiba-tiba bubar. Cahaya lampu redup, dan sosok ramping perlahan muncul dari kerumunan, yang menarik perhatian semua orang dalam sekejap. Saat menatap wajah tampan yang diimpikan risih, mata Leng Yuxi penuh dengan obsesi. Dia tiba-tiba tersenyum manja dan bergegas maju untuk meraih lengan Huo Xishan. Huo Xishan menghindarinya tanpa ekspresi. Leng Yuxi seketika merasa malu. Petik 2. Si Sen, kenapa kamu di sini? Aku dengar ayah mencarimu karena ada masalah. Bisakah kamu mengatakan apa itu? Huo Xishan mengabaikannya dan langsung berjalan menuju Yan Jini. Dia mengenakan gaun hitam dan anggur merah yang tumpah di tubuhnya tidak terlihat jelas. Tetapi setelah mendekatinya, dia bisa mencium bau anggur di tubuhnya. Alisnya menegang dan bertanya dengan dingin. Ada apa? Yan Yini yang tadi masih dengan arogan menarik Tuhan tiba-tiba menunjukkan wajah istrinya yang sangat diintimidasi. Dia mengerutkan bibirnya dan bersandar pada Huo Xishan. Petik 2. Suamiku, Nona Leng mengatakan bahwa dia belum pernah melihatku dan membiarkan aku ditindas. Dia juga membiarkan orang-orang ini mengusirku dan mengatakan bahwa aku tidak pantas berada di sini. Petik 2. Pelacur ini mengadu. Wajah Leng Yuxi seketika menjadi sangat jelek. Selain itu, dia benar-benar bersandar di tubuh Si Sen dengan tidak tahu malu. Mengapa dia? Si Shen, dengarkan aku tidak, karena dia sembarangan di pesta ulang tahunku, Aku tidak tahu ingatan Nona Leng begitu buruk. Sebelum Leng Yuxi selesai berbicara, Huo Xishan sudah menyela. Kalau tidak salah ingat, seharusnya kita baru bertemu 1 jam yang lalu. Petik 2. Huo Xishan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah hujan dingin dengan tatapan aneh. Dia adalah Nyonya Huo yang diisukan. Direktur Huo benar-benar sudah menikah. Tidak hanya itu, Leng Yuxi juga tahu dan sudah saling bertemu. 582 Harem Huo Xishan. Jadi, Leng Yuxi tidak menyangka Huo Xishan akan menyingkirkannya di depan begitu banyak orang. Ia hanya merasa wajahnya sangat panas, dan ia merasa seperti ditelanjangi. Si Sen, sepertinya keluarga Nona Leng tidak menyambut kita. Setelah mengatakannya, dia sedikit menunduk menatap Yan Jini. Nyonya, sekarang pulang. Yan Jini meraih kerah bajunya dengan satu tangan dan mengangguk dengan sedih. Petik 2. Melihat mereka berdua akan pergi, Leng Yuxi menjadi gugup dan bergegas maju untuk menghentikan Huo Xishan. Petik 2. Xishan, aku minta maaf karena aku tidak mengenalinya. Xishan, ulang tahunku belum berakhir. Aku masih harus memotong kue nanti. Bisakah kamu tinggal di sini?
Yan Jingyi berada di pelukan Huo Xishan, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa malu. Huo Qingyuan dulu bergaul dengan orang aneh seperti itu, tidak heran jika dia melakukan hal yang sama seperti itu sebelumnya. Huo Xishan tidak peduli. Nona Leng, kamu bisa membuat orang salah paham seperti ini. Petik 2. Yang dia inginkan hanyalah kesalahpahaman. Dia ingin semua orang di seluruh dunia tahu bahwa dia adalah orang yang paling cocok untuk Huo Xishan, dan dia seharusnya menjadi nyonya muda kedua keluarga Huo. Xishan sangat baik sejak dia masih kecil. Untuk layak untuknya, dia bekerja keras untuk mempelajari berbagai ilmu dan bahkan mengambil risiko berubah pikiran untuk pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut. Tanpa diduga, Xishan masih dirayu oleh wanita lain dalam beberapa tahun terakhir ketika dia pergi ke luar negeri. Jika tahu begitu, dia tidak akan pergi ke luar negeri. Semua ini karena Yan Jingyi. Tanpa dia, hari ini Xishan tidak akan mempermalukannya di depan begitu banyak orang. Semakin memikirkannya, semakin marah. Bahkan tubuhnya pun bergetar. Ada tetesan air mata di wajah Rine Hujan, dan dua mata berair menatap Huo Xishan, tampak sangat menyedihkan. Xishan, aku akhirnya kembali. Demi melihatmu, aku belajar siang dan malam, hanya untuk bisa lulus lebih awal. Xishan, tolong temani aku, iya. Leng Yuxi meraih roknya dan menggigit sudut bibirnya. Pada saat ini, dia membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki keinginan untuk melindungi, dan dia sangat berbeda dari wanita muda tadi. Yan Jingyi diam-diam tercengang. Kemampuan akting Leng Yuxi cukup bagus. Jika dia bergabung dengan industri hiburan, mungkin tidak akan ada masalah lagi. Leng Yuxi menyukai Huo Xishan. Seluruh kalangan keluarga kaya tahu bahwa karena itu, banyak orang mulai merasa bahwa Yan Jingyi agak pelit. Lagi pula, orang yang bisa menikah dengan Direktur Huo ini juga memanfaatkan bahaya. Dulu, ada rumor bahwa Leng Yuxi adalah calon nyonya muda kedua keluarga Huo. Nona Leng, istrimu seperti ini tidak akan menyesal. Petik 2. Tidak mungkin. Aku yakin kakak adalah orang yang masuk akal. Kalau tidak, kakak tidak akan begitu beruntung bisa menikah denganmu. Petik 2. Kak, aku benar-benar mengira ini adalah harem Huo Xishan. Yan Yi tiba-tiba menyeringai dan menunjukkan deretan gigi putihnya. Wei Yi bertanya dengan lancang, berapa umur Nona Leng tahun ini? Dengan suara dingin, dia menjawab, 23, kenapa? Bulan apa? Apa yang akan dilakukan wanita ini? Tetapi melihat Huo Xishan masih di sini, Leng Yuxi mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya terlihat lebih lembut. Titik koma titik. Petik 2. Oh, kebetulan sekali. Mungkin aku lebih muda dari Nona Leng. Nona Leng sebaiknya tidak memanggilku kakak. Dia sangat panik. Orang yang tidak tahu apa-apa mengira bahwa Xishan akan menikahi dua istri yang melanggar etika dan hukum. Petik 2. Sambil berbicara, ia meraih lengan Huo Xishan dan mengangkat alisnya dengan provokatif. Leng Yuxi tiba-tiba menyadari bahwa, iya, Xishan tidak dapat melanggar moralitas sosial dan tidak dapat melanggar hukum. Apakah Xishan begitu acuh tak acuh padanya karena ini? 583 tidak akan membiarkan dia ditindas siapapun. Tidak bisa, dia harus menceraikan Xishan. Leng Yuxi bersumpah diam-diam, memeras dua tetes air mata dan menatap Huo Xishan dengan menyedihkan. Petik 2 titik titik titik. Xishan, kita sudah lama tidak bertemu. Demi kita tumbuh bersama, bisakah kamu menemaniku merayakan ulang tahun ini? Huo Xishan melirik Yan Jingyi. Dia membenamkan kepalanya dan memainkan rambut di depan telinganya, tampak seperti menggantung tinggi. Perempuan ini. Tidak bisa. Setelah beberapa detik, Huo Xishan baru berbicara dengan dingin. Yan Jingyi tidak bisa menahan tawa. Nona besar itu sangat menyedihkan, kamu masih menolak orang lain dengan begitu kejam, cekak. Dia adalah seorang presiden Huo yang menderita penyakit misoginis. Huo Qingyuan juga baru saja bergegas datang dan tidak sempat berbicara. Ia mendengar kakaknya menolak dengan kejam. Kakak kedua memang kakak kedua, sama sekali tidak berubah. Setelah memikirkannya, tatapan simpatik tertuju pada Leng Yuxi. Apa maksudmu? Bahkan ketika kakak kedua tidak memiliki kakak ipar kedua, dia tidak pernah melihat betapa antusias dan peduli padamu. Jangankan kamu, bahkan aku tidak pernah dirawat oleh kakak keduaku. Leng Yuxi masih melakukan tusuk jarum sekarat. Wajahnya memang sudah dicat cukup banyak, ditambah lagi sekarang wajahnya sudah tidak terlalu tampan, dan wajahnya terlihat seperti hantu. Dia menggigit bibir bawahnya dengan erat,
matanya terus mengeluarkan air mata. Dia mengulurkan tangan untuk menarik pakaian Huo Zishan. Mungkin karena takut, dia perlahan-lahan mengambilnya kembali. Zishan, kamu, apakah kamu benar-benar ingin begitu kejam? Aku tidak punya banyak permintaan, jadi aku harap kamu bisa menemaniku melewati hari ulang tahun ini. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya pada Huo Zishan yang tampaknya telah menindasnya di seluruh dunia. Huo Zishan menjawab tanpa ekspresi, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Petik 2. Leng Yuxi terhuyung-huyung ke belakang. Ia tidak tahu apa yang terjadi, jadi ia perlahan mundur. Yan Jingyi juga terkejut. Dia sedang berjuang untuk memberinya tendangan agar bisa jatuh lebih dalam. Atau, ketika dia kembali ke rumah, Bai Murliang sudah bergegas untuk menangkap Leng Yuxi. Leng Yuxi jatuh ke dalam pelukannya, udara masuk lebih sedikit dan lebih banyak keluar, terlihat serius. Huo Zishan, kamu jangan keterlaluan. Yuxi hanya ingin kamu tinggal untuk menemaninya merayakan ulang tahunnya. Petik 2. Tuan Bai, istriku tidak akan senang jika kamu berkata seperti itu. Huo Zishan menghentikan bahu Yan Jingyi dengan satu tangan. Ia juga berharap adikmu bisa mencintai dirinya sendiri dan tidak selalu ingin merusak pernikahan orang lain. Petik 2. Bai Murliang bisa merasakan dinginnya hujan di pelukannya. Dia juga membenci Leng Yuxi yang tidak mencintai dirinya sendiri. Demi Huo Zishan, dia merendahkan dirinya sendiri. Namun, ini adalah adiknya sendiri. Sejak dia hampir menghilangkannya ketika dia masih kecil, dia telah bersumpah untuk melindungi Leng Yuxi dalam hidup ini dan tidak akan pernah membiarkannya diganggu oleh siapapun. Saat memikirkan hal ini, Bai Murliang dengan lembut memeluk pinggang Yan Jingyi. Matanya yang dingin menatap lurus ke arah Yan Jingyi. Jangan berpikir bahwa jika dia melindungimu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Lingkaran keluarga kaya tidak akan mudah untuk bergaul. Petik 2. Yan Jingyi bukannya tidak terancam, tapi malah tersenyum manis pada Bai Murliang. Terima kasih atas pengingatannya, Tuan Bai. Aku pasti akan melindungi hidup Phoenix kalian berdua. Petik 2. Raut wajah Bai Murliang semakin buruk. Ia tidak tahu apakah wanita yang sombong ini juga laki-laki. Huo Zishan sekarang hanya terlihat segar. Dia memang cukup cantik. Ketika dia bosan, maka... 584 dia memanjakannya. Kaksi, bisakah kamu membantuku meninggalkan Zishan? Melihat Bai Murliang hendak pergi, Leng Yuxi buru-buru meraih lengan bajunya dan memohon. Bai Mo sangat marah dan benci. Ia memelototinya. Leng Yuxi, kamu sudah cukup. Kamu adalah Nona Bai bukan orang yang bahkan Min Yu tidak menginginkan seorang pria. Tapi aku... Diam, Bai Mo sedikit menunduk dan mendekati telinganya. Kamu benar-benar suka dia, aku dan ibu akan membantumu memikirkan cara. Petik 2. Leng Yuxi tersentuh oleh keterikatan. Kakak Bai Ming, benarkah? Bai Mo tidak berdaya, siapa suruh aku hanya memiliki adik sepertimu. Petik 2. Pada akhirnya, dia memanjakannya dan terlalu memanjakannya ketika dia masih kecil. Namun, Bai Murliang menikmati proses memanjakan adiknya. Begitu orang itu pergi, Yan Jingyi segera melepaskan tangannya yang memegang lengan Huo Zishan. Ia melirik sisi wajahnya dan mencibir. Direktur Huo memiliki bunga persik yang kuat. Petik 2. Huo Zishan menjawab dengan tenang, Nyonya Huo salah paham, itu bukan bunga persik milikku. Petik 2. Dengarkan omong kosongmu. Yan Jingyi memutar bola matanya dan menyeret Yan Jingyi pergi. Hari ini, aku bisa melihat bahwa Leng Yuxi memang yang terbaik, benar-benar luar biasa. Dulu, adik perempuan pria itu tidak sekasar dan tidak masuk akal dan menjijikkan seperti Leng Yuxi. Begitu membuka pintu mobil dan hendak pergi, matanya tiba-tiba tertarik dengan sosok di depannya. Tidak ada lampu jalan di sana, cukup gelap. Yan Jingyi samar-samar bisa melihat orang itu masuk ke dalam mobil. Hanya saja, wajah sampingnya. Sekujur tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, matanya menatap lurus ke mobil sampai mobil itu pergi. Yang tidak bisa salah, pasti tidak bisa salah. Ini mungkin ilusi, tapi ini kedua kalinya. Dalam sekejap, kebencian yang begitu besar melanda seluruh tubuhnya. Huo Qingyuan berdiri di samping Yan Jingyi. Melihat aura membunuh yang kuat di tubuhnya, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ada apa denganmu, kakak ipar kedua? Katakan baik-baik, Leng Yuxi terlalu berlebihan, tapi... Diam, Yan Jingyi memarahinya. Huo Qingyuan segera menutup mulutnya dan masuk ke dalam mobil. Kenapa harus aku yang terluka?
Huo Xishan berdiri di belakangnya dan melihat semuanya. Setelah Yan Jingyi masuk ke dalam mobil, dia melihat ke arah mobil yang pergi dengan penuh pertimbangan. Dalam perjalanan pulang, Yan Jingyi terus bersandar di pintu mobil. Ada pemanas di dalam mobil, tapi suhu masih terasa rendah. Mungkin hanya mirip sekali, orang itu tidak berhak untuk bereinkarnasi, dia tidak layak. Huo Xishan sudah bekerja sebentar, kemudian mematikan ponselnya dan menoleh untuk melihatnya. Yan Jingyi kembali bersemangat, jarang bisa melihat wajahnya yang begitu suram. Mungkin. Entah apa yang dia pikirkan, alisnya yang indah tiba-tiba terangkat dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga kembali ke rumah keluarga Huo dengan tenang. Yan Jingyi langsung naik ke lantai atas. Huo Qingyuan mengikuti dari belakang dan mengira itu adalah alasan untuk bersikap dingin. Kakak kedua, nanti kamu bisa menghibur kakak ipar kedua dengan baik. Apa yang dilakukan Kak Yuxi hari ini memang keterlaluan. Petik 2. Huo Xishan hanya meliriknya dan tidak berbicara. Setelah mereka pergi, mereka memanggil Zhang Duokuan. Paman Zhang, sebelum dia menikah, seharusnya kamu sudah menyelidikinya, kan? Zhang Duokuan dengan cepat menyadari siapa yang Huo Xishan tanyakan. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan Muda Kedua, saya telah menyelidiki detail keluarga Nyonya Muda Kedua dengan jelas, termasuk semua teman sekelasnya yang telah belajar sampai lulus." Petik 2. Dia kenal dengan keluarga Fu. 585 Nyonya cemburu lagi. Keluarga Fu. Zhang Duokuan menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, Nyonya Muda Kedua sangat tertutup dan lingkaran komunikasinya relatif sederhana. Menurut penyelidikanku, dia dan keluarga Fu tidak pernah bersinggungan. Petik 2. Selain itu, mata keluarga Fu lebih tinggi daripada matanya, terutama Nyonya Muda keluarga Fu. Nyonya Muda Kedua mengatakan bahwa dia adalah seorang warga sipil di kota, dan tidak ada kesempatan untuk mengenal keluarga Fu. Huo Xishan mengusap dagunya dengan satu tangan dan mengernyitkan alisnya. Petik 2. Baik Tuan Muda Kedua. Petik 2. Yan Jingyi sekarang memiliki keinginan untuk membunuh. Setiap kali memikirkan tentang orang itu, dia merasa kesal dan tidak bisa tenang. Adegan api yang memenuhi seluruh ruangan dengan teriakan itu kembali muncul di benaknya. Yan Jingyi menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan emosinya. Pasti silau, pasti iya. Kebetulan terdengar suara ketukan di pintu. Ketika dia akan membuka mulutnya, pintu telah didorong terbuka. Huo Xishan tidak tahu kapan dia akan mengganti pakaian rumahnya dan perlahan masuk. Nyonya sepertinya harus berbicara tentang sejarah cinta Anda. Petik 2. Membicarakan sejarah cinta. Yan Jingyi memelototinya dengan marah. Perasaan Wei Yai menjadi kosong. Setelah mengobrol, Direktur Huo bisa pergi. Petik 2. Huo Xishan mengabaikannya dan berjalan ke sofa tunggal untuk duduk. Nyonya bukannya punya teman sekelas laki-laki, dia juga masuk berita. Petik 2. Sejak kapan dia punya teman sekelas laki-laki yang pernah menjadi topik hangat? Oh ya, Su Hao yang sangat tidak tahu malu itu, sebelumnya juga bersekongkol dengan Liu Ran untuk menjebaknya. Direktur Huo ini menyelesaikan masalah setelah musim gugur. Sang Xia hanya ingin berbicara dengan istrinya. Huo Xishan mengubah postur tubuhnya dan bersandar di sofa dengan kaki terlipat, terlihat sangat malas. Su Hao tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan. Ia tidak setampan Tuan Huo, apalagi Tuan Huo. Yan Yini tiba-tiba tersenyum jahat. Ia berjalan ke tepi sofa dan berlutut di sampingnya. Huo Xishan menatap matanya yang cerah. Ia mengulurkan tangannya dan menekan dahinya dengan ujung jarinya yang ramping. Bibir tipisnya terbuka dengan ringan, suaranya yang rendah dan magnetis seperti cello, suaranya sangat merdu. Ada banyak orang yang mengejar Nyonya Muda, dan ada banyak orang yang luar biasa. Misalnya, Tan Qing dan Zhuang Heng, Sang Xia terdiam sejenak, dan wajahnya yang tampan mendekatinya. Kalau tidak, siapa lagi selain mereka? Yan Jingyi sedikit bingung. Sang Xia tahu bahwa semua orang yang dia kenal tidak akan kalah dalam pertempuran. Nyonya bisa memberitahu semua saingan cintanya. Petik 2. Seperti menyanyi, orang yang tidak tahu apa-apa mengira kamu sangat menyukaiku dan memperhatikanku. Apakah Huo Erdok merasa bahwa ada terlalu banyak pria baik di sekitarnya, dan dia khawatir tubuhnya akan ternoda dan pergi untuk membantunya mengobati misoginis? Huo Xishan tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Yan Jingyi. Ia sekarang sangat peduli dengan kenapa Yan Jingyi melihat mobil pewaris keluarga Fu dengan tatapan seperti itu malam ini. Sebenarnya ada, Yan Jingyi tiba-tiba berkata dengan serius.
Huo Zishan menatap matanya dan menekan bibirnya sedikit untuk memberi isyarat padanya. Aku rasa Kak Huo dan Huo Zixing suka padaku. Petik 2. Huo Zishan mendorongnya dengan lembut. Percaya diri adalah hal yang baik, dan terlalu percaya diri telah menjadi sombong. Petik 2. Kesombongan itu bagus, aku suka sok. Aku melihat Nona Leng yang sangat mencintai Direktur Huo dan tidak bisa hidup lagi. Huo Zishan menatap lurus ke wajah wanita itu dan tiba-tiba berkata, Nyonya cemburu lagi. Petik 2. Selanjutnya bab 586 orang ketiga tidak disambut di sini.